Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikran, Stambuk F551-17002. Pada mata kuliah API, Application Programming Interface, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama materi tentang konsep pemrograman solid dan contohnya, kemudian template design pattern dan contohnya. Nah, jadi nanti kedua materi ini contohnya berupa kode program yang mana saya buat dengan bahasa Java. Baik, kita masuk ke konsep ke materi yang pertama, yaitu konsep pemrograman solid dan contohnya. Nah, jadi sebenarnya solid ini merupakan sebuah singkatan yang kepanjangannya yaitu yang pertama untuk S, Single Responsibility Principle, kemudian O-nya, Open Closed Principle, kemudian Liskov Substitution Principle, Interface Segregation Principle, dan Dependency Inversion Principle. Nah, sebelum kita masuk penjelasan dari beberapa subbab solid ini, sedikit saya jelaskan tentang pemrograman solid. Nah, pemrograman solid ini merupakan salah satu prinsip dari OOP, Object Oriented Programming. Nah, jadi tujuan diciptakannya solid ini adalah yang pertama untuk mempermudah dalam penulisan kode, kemudian yang kedua adalah untuk mempermudah dalam mengelola kode, kemudian yang ketiga adalah untuk mempermudah dalam pengembangan kode. Nah, jadi itu adalah tujuan diciptakannya solid ini. Nah, baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Single Responsibility Principle. Nah, apa itu Single Responsibility Principle? Nah, Single Responsibility Principle ini adalah bagaimana kita membuat suatu kelas itu hanya memiliki satu tujuan. Jadi, kita itu harus menghindari menciptakan kelas yang memiliki banyak sekali pekerjaan yang berbeda-beda, tidak memiliki satu tujuan. Kita bisa saja membuat kelas yang memiliki banyak tujuan, namun secara teknis ini bisa melanggar dari konsep pemrograman solid yang pertama, yaitu Single Responsibility Principle. Nah, jadi Single Responsibility Principle ini bagaimana kita menciptakan satu kelas yang hanya memiliki satu tujuan saja, tidak memiliki banyak tujuan. Tapi bisa saja memiliki banyak fungsi, tapi dengan tujuan yang sama. Baik, kita masuk ke contohnya. Ini contohnya. Nah, kalau kita lihat kode program ini, di sini ada kelasnya namanya pesan. Nah, pesan ini kalau kita lihat di sini ada dua tujuan. Yang pertama, fungsi pesan yang pertama yaitu untuk pesan minuman, kemudian pesan makanan, pembayaran tunai, dan pembayaran OVO. Nah, secara teknis ketika kita lihat bahwa ini pesan makanan minum ini merupakan satu tujuan yang sama, tapi pembayaran tunai dan pembayaran OVO ini mempunyai juga tujuan sama, tetapi digabungkan dengan kelas yang namanya pesan. Nah, ini tidak boleh dalam pemrograman solid yang pertama tadi, karena ini sudah memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk pemesanan, baik itu makanan minuman. Tujuan yang kedua yaitu pembayaran, baik pembayaran tunai maupun OVO. Nah, bagaimana cara agar memperbaiki code ini? Bisa kita buatkan kelas baru, yaitu kelas yang namanya tagihan. Nah, tagihan nanti ini berfungsi untuk mengelola dari fungsi ini, fungsi pembayaran. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua fungsi, yaitu mempunyai dua kelas, yaitu kelas pesan dan kelas tagihan. Nah, kelas pesan ini tujuannya hanya satu, yaitu pemesanan, baik itu pesan minuman maupun makanan. Kemudian tagihan ini tujuan juga satu, yaitu untuk pembayaran, baik tunai maupun OVO. Nah, jadi seperti itu. Jadi kelas pesan ini tujuannya untuk memproses pesanan minuman maupun makanan. Kemudian kelas tagihan ini untuk memproses pembayaran tunai maupun pembayaran OVO. Ya, mungkin bisa dimengerti dari penjelasan kode saya. Kalau dilihat seperti kode ini sudah memenuhi aturan dari konsep pemrograman solid yang pertama, yaitu Single Responsibility Principle.
Baik, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu Open Closed Principle. Nah, Open Closed Principle ini yaitu kelas harus terbuka untuk eksistensi, tetapi ditutup untuk modifikasi. Nah, maksudnya bahwa kelas ini, dalam kelas itu kita tidak boleh memodifikasi kelas. Kita hanya bisa menambahkan fungsi dari kelas itu ketika kita nanti bisa kita tambahkan ketika kita extend ke kelas yang kita buat. Misalnya saya analogikan seperti dua orang programmer. Nah, misalnya saya membuat suatu sistem di sebuah perkantoran, kemudian saya membuat satu kelas, yaitu namanya kelas makanan. Nah, kemudian setelah saya selesai mengerjakan proyek tersebut, ada teman saya programmer yang lainnya ingin menambahkan kelas baru, ingin menambahkan fungsi baru. Nah, dia tidak bisa memodifikasi untuk konsep ini, dia tidak bisa memodifikasi kelas yang saya buat. Dia harus membuat kelas baru, tetapi dengan tujuan yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di contohnya. Nah, ini. Nah, di sini saya punya kelas yang namanya makanan. Di sini ada fungsinya, public void-nya sajikan makanan berdasarkan pesanan, disimpan dalam tipe data string. Nah, ini merupakan fungsi ketika kita memilih salah satunya akan menampilkan output seperti ini, menyajikan nasi goreng, kemudian menyajikan mie goreng. Nah, ketika datang programmer baru, mereka bisa saja menambahkan di sini else if yang baru untuk menambahkan sebuah pernyataan seperti yang ada di sini. Tapi itu menyalahi aturan yang tadi, karena open closed principle ini terbuka untuk ekstensi tapi tertutup untuk modifikasi. Jadi kelas yang sudah saya buat sebelumnya ini tidak tertutup untuk dimodifikasi. Jadi caranya bagaimana? Nah, dia harus membuat kelas makanan baru. Nah, jadi kita harus membuat kelas makanan baru di sini. Nah, kemudian kita ambil, kita buatkan apa istilahnya? Kita buatkan dua parameter untuk nanti menyimpan data yang ada di sini. Parameter pesan-pesan. Nah, di sini jadi supaya kita tidak menambahkan lagi fungsi else if di sini, kita buatkan code seperti ini. Kita buatkan kelas nasi goreng, kita implement dari pesan yang ini. Nah, kemudian kita buatkan lagi kelas mie goreng untuk implement pesan yang ini, kita panggil. Nah, kemudian kita ingin menambahkan pesanan untuk sate ayam yang baru. Tadi kan kita tidak bisa menambah di sini karena open principle itu, kelas open principle itu tertutup untuk modifikasi. Jadi dia tidak bisa memodifikasi kelas yang saya buat. Nah, dia harus menambahkan kelas seperti ini. Kelas sate ayam implement pesan, kemudian public void sajikan pesan, menyajikan sate ayam. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Apabila kita memilih nasi goreng, tampilannya menyajikan nasi goreng. Apabila kita memilih mie goreng, tampilannya menyajikan mie goreng. Nanti kalau kita memilih sate ayam, tampilannya akan menyajikan sate ayam. Nah, ini tertutup untuk modifikasi. Ini modifikasi, tetapi terbuka untuk eksistensi. Nah, eksistensinya ini. Jadi kita bisa menambahkan sebuah kelas baru untuk menambahkan data dari kelas yang sudah dibuat oleh programmer sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, kemudian kita masuk materi yang ketiga, yaitu Liskov Substitution Principle. Nah, di sini Liskov Substitution Principle adalah kelas induk harus dapat dengan mudah digantikan dengan kelas turunannya tanpa menghancurkan keseluruhan aplikasi. Nah, untuk konsep pengalaman solid Liskov Substitution Principle ini itu mempunyai
yang namanya kelas induk. Nah, kelas induk ini berfungsi untuk mewadahi jalannya aplikasi. Ketika kita ingin membuat suatu fungsi yang baru atau kelas yang baru, kita tidak boleh menghancurkan induk tersebut, kelas induk tersebut. Dan apabila kita menghancurkan kelas induk tersebut, akan menghancurkan keseluruhan dari aplikasi. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat berikut ini. Nah, di sini saya punya kelas induk yang namanya public kelas nasi goreng. Di sini ada metode namanya makanan. Nah, ketika saya ingin menambahkan sebuah kelas baru, saya tidak akan merusak kelas nasi goreng ini. Saya hanya perlu mengextend kelas induk. Di sini saya extend dari sini. Kemudian saya mengimplementasikan kelas baru namanya nasi goreng ayam. Kemudian di sini saya mengimplementasikan lagi nasi goreng sate. Nah, semua kelas ini bisa mengimplementasikan metode makan tanpa merusak rasa dari nasi goreng ini. Logikanya begini, saya punya nasi goreng, tapi saya mau nasi goreng ayam dan nasi goreng sate. Nah, saya membuat nasi goreng ayam dan sate ini tanpa merusak nasi goreng tersebut. Jadi nasinya tetap digoreng, seperti itu. Logikanya seperti itu. Kalau kita lihat dari code yang ini. Nah, ini merupakan prinsip yang ketiga, yaitu Liskov Substitution Principle. Ya, kemudian kita masuk ke pemrograman solid bagian 4, yaitu Interface Segregation Principle. Nah, di sini banyak interface yang memiliki tujuan spesifik lebih baik daripada hanya satu interface namun memiliki banyak tujuan. Nah, maksudnya ketika kita memiliki satu interface yang memiliki banyak sekali tujuan. Nah, kita lebih baik memiliki banyak interface tapi memiliki tujuan yang spesifik. Misalnya saya punya interface pesan. Nah, di situ ada dua tujuan tapi tidak spesifik. Ada pesan makanan dan ada pesan minuman. Nah, untuk konsep interface segregation principle ini, saya lebih baik memiliki dua interface, khusus untuk interface pesanan dan khusus untuk interface minuman, supaya lebih mempermudah dalam pengelolaan code, penulisan code dan pengembangan code-nya. Baik, untuk contohnya kita bisa lihat seperti ini. Baik, bisa kita lihat contohnya. Di sini saya mempunyai interface yang namanya pesanan. Nah, di sini tujuannya ada dua. Ada pesan makan dan pesan minuman. Nah, ini tidak efektif sesuai dengan konsep interface segregation principle tadi. Jadi, saya lebih baik mempunyai dua interface yang mempunyai fungsi spesifik untuk memesan makanan dan memesan minuman. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Saya mempunyai dua interface yang memiliki tujuan spesifik. Yang pertama yaitu interface pesan makanan yang tujuannya itu untuk khusus memesan makanan. Kemudian saya mempunyai interface pesan minuman yang khusus untuk memesan minuman. Jadi seperti itulah konsep dari interface segregation principle, yaitu kita lebih baik memiliki banyak interface tapi memiliki tujuan yang spesifik daripada kita hanya memiliki beberapa interface saja tetapi banyak sekali tujuannya. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir dari pemrograman solid, yaitu dependency inversion principle. Nah, jadi pengertian dari prinsip ini adalah bahwa kelas yang dikategorikan sebagai high level class tidak boleh tergantung pada low level class, tetapi harus bergantung pada abstraksi. Nah, jadi untuk dependency inversion principle ini kita memiliki dua kelas, yaitu kelas high level dan kelas low level. Nah, ketika kita ingin menjalankan sebuah program, maka program itu
high level ini tidak boleh bergantung pada low level class. High level ini hanya bergantung pada abstraksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini kita perhatikan pada kelas proyek bangunan. Nah, kelas proyek bangunan yang ada pada contoh ini, kita bisa melihat bahwa metode mulai proyek ini, metode mulai proyek. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa metode kerja ini, metode mulai proyek yang ada pada proyek bangunan memanggil metode kerja. Nah, ini mulai proyek, kemudian Nah, ini adalah contoh dari dependensi inversion principle, yang mana ini adalah kelas high class dan ini adalah low class-nya. Nah, jadi high class ini tidak boleh bergantung pada low class. High class ini hanya bergantung pada abstraksi, maka kita buatkan abstraksinya seperti ini. Nah, abstraksinya nanti ini akan dipanggil di bagian di sini, buat fondasi, memasang batu bata, mengecor, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang saya pahami dari konsep pemrograman solid dependency inversion principle. Mungkin jika ada kekurangan nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Jadi hanya itu materi yang disampaikan untuk konsep pemrograman solid.